Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai penyalahgunaan narkotika dan perspektifnya terhadap sosial, budaya, agama, ekonomi, dan politik. Dengan anggota kelompok Adam John William, Widya Afriani, Tegar Satriawan, Haris Al-Hakim, Jajar Pardede, Anissa Almeida Durmadi. Baiklah, langsung saja kami serahkan kepada teman kami, Anissa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu isu nasional, bahkan internasional yang meresahkan semua kalangan. Bukan hanya kalangan pemerintahan, tapi tingkatan akar rumput masyarakat paling bawah juga merasakan hal yang sama. Terbukti dengan terungkapnya berbagai kasus, mulai dari penyelundupan sampai pada penangkapan jaringan narkoba, baik yang terungkap di media sosial maupun secara langsung terjadi di lingkungan sekitar. Penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang begitu kompleks terhadap proses bernegara. Hal ini terlihat jelas dengan upaya keras pemerintah dalam berbagai bentuk kebijakan untuk benar-benar memberantas tuntas jaringan narkoba di Indonesia. Menurut Kompas, di tahun 2016, pengguna narkotika mencapai 5,9 juta per orang. Sedangkan data menurut Okezone, penggunaan narkotika tembus di angka 6 juta pengguna. Angka yang menunjukkan tingkat penggunaan narkoba di skala nasional masih sangat tinggi. Upaya hukum sudah dilakukan belum dapat menimbulkan efek jera dan pola perubahan arah penggunaan narkotika yang pada dasarnya diperbolehkan untuk kepentingan medis. Terlihat jumlah dari peningkatan penggunaan menurut Pusat Penelitian Kesehatan, Universitas Indonesia dengan BNN Republik Indonesia menyebutkan di tahun 2017 sampai 2018 terjadi peningkatan hingga 61% lebih dengan populasi penduduk dari usia 10 hingga 59 tahun, dikutip dari Tribata News. Walaupun pada dasarnya penulis menyadari bahwa tidak ada perubahan yang sifatnya instan. Begitupun dalam pola perilaku penyalahgunaan narkotika. Tidak terkecuali bagi Provinsi Jambi yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera, untuk terus melakukan upaya penanggulangan tersebut. Menurut Kepala BNN Provinsi Jambi yang dikutip dari Kenali CO, Brigjen Pol Dr. Andes Toha Soeharto mengungkapkan saat ini peredaran dan penyalahgunaan di Provinsi Jambi sangat memprihatinkan. Pasalnya Provinsi Jambi yang semula pada tahun 2008 lalu menduduki peringkat ke-24 secara nasional sebagai penyalahgunaan narkotika, namun saat ini pada tahun 2017, Provinsi Jambi menduduki peringkat keempat sebagai penyalahgunaan narkotika di tingkat nasional. Sebuah fakta yang mengejutkan sekaligus merisaukan semua stakeholder yang ada di Provinsi Jambi, peningkatan yang signifikan di mana sebelumnya Provinsi Jambi berada pada peringkat ke-24 secara nasional, yang kemudian disampaikan pada saat press release oleh Kepala BNN Provinsi Jambi bahwa saat ini Provinsi Jambi berada pada status darurat narkotika, tepatnya berada di urutan keempat tingkat nasional. Fenomena tersebut menjadikan semua pemangku kepentingan risau. Ada 47.000 pengguna narkoba di Provinsi Jambi yang berdasarkan data menurut BNN. Kota Jambi menjadi urutan pertama tempat persebaran jaringan penyalahgunaan narkotika. Sebagai pemerintah Kota Jambi, dituntut secara cepat untuk menangani masalah tersebut, yang dianggap sebagai masalah serius yang terjadi di Kota Jambi. Beberapa upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi, di antaranya rapat kerja oleh pemberdayaan masyarakat anti narkoba bersama Wali Kota Jambi yang dilaksanakan pada 7 Maret 2017. Dan acara serupa yang terus dilaksanakan. Tetapi hal tersebut dirasa belumlah cukup untuk menghentikan penyimpangan terkait penyalahgunaan narkotika di Kota Jambi. Perlu adanya kebijakan cepat dan akurasinya tepat sasaran untuk menekan tingkat penyimpangan narkotika di Kota Jambi. Langkah-langkah strategis oleh pemerintah Kota Jambi yang harus bersinergi dengan stakeholders lainnya menjadi salah satu jawaban terkait PR besar yang dihadapi Kota Jambi untuk menanggulangi secara cepat dan tepat
sasaran kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Jambi ini. Dengan melihat faktor internal dan eksternal, Kota Jambi menjadi bahan analisis di awal untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada di Kota Jambi. Untuk kemudian mengambil kebijakan yang benar-benar tepat sasaran dan mampu memutuskan mata rantai jaringan narkotika di Kota Jambi pada khususnya dan Provinsi Jambi pada umumnya, sehingga linear dengan tingkat penurunan penyalahgunaan di tingkat nasional. Perspektif sosiologi. Penyalahgunaan narkoba dinilai cukup mengkhawatirkan di era globalisasi sekarang, terutama yang menimpa pada generasi muda sehingga merugikan pembangunan bangsa, terutama di tingkat kota, provinsi, daerah, bahkan sampai masuk ke desa-desa. Sementara peraturan perundang-undangan tentang narkoba bagi diri sendiri dan orang lain sudah dijelaskan pada Undang-Undang Narkotika Pasal 4, Undang-Undang Psikotropika Pasal 4, Undang-Undang Narkotika Pasal 85, Undang-Undang Psikotropika Pasal 59, Undang-Undang Narkotika Pasal 84, Pasal 64, dan Pasal 36. Penyalahgunaan narkoba sangat kompleks. Ada 3 pola faktor penyebab diantaranya. 1. Narkoba. 2. Individu. 3. Lingkungan. Alasan mengapa remaja memakai narkoba diantaranya 1. Anticipatory belief, yaitu anggapan bahwa jika memakai narkoba, orang akan menilai dirinya hebat, dewasa, mengikuti mode, dan sebagainya. 2. Relieving belief, yaitu keyakinan bahwa narkoba dapat digunakan untuk mengatasi ketegangan, cemas, dan depresi akibat stresor psikososial. 3. Fasilitatif atau permissive belief, yaitu keyakinan bahwa penggunaan narkoba merupakan gaya hidup atau kebiasaan karena pengaruh zaman atau perubahan nilai. Peran orang tua, guru, lembaga pemerintah, dan masyarakat sangatlah menentukan masa depan remaja. Seperti peran orang tua mengajarkan standar perilaku benar atau salah dan baik atau buruk, serta menunjukkan keteladanan dalam standar perilaku. Peran guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Peran lembaga pemerintah dan masyarakat. Lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat, sehingga tersebut sangat penting dalam penanggulangan bahaya narkoba di kalangan remaja. Ada 4 model penanggulangan narkoba dan upaya pencegahannya. 1. Model-model pencegahan dan penanggulangan. 2. Pengurangan supply demand. 3. Perkembangan upaya pencegahan. 4. Pemberdayaan masyarakat. Masyarakat, pemerintah, sekolah, dan orang tua serta berbagai elemen yang terkait harus ikut berpartisipasi memberikan solusi bersama dalam pencegahan narkoba. Elemen terkait itu antara lain itu adalah A. Masyarakat yang peduli dengan pencegahan bahaya narkoba. B. Kebijakan sekolah yang bebas dari narkoba. C. Pendidikan pencegahan narkoba bagi anak dan remaja di luar sekolah. D. Peran guru, orang tua, pemerintah, dan ormas yang peduli akan pencegahan narkoba. E. Konseling. Perspektif budaya. Prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 2,2% atau 3,8 juta orang. Diprediksi hingga tahun 2015 prevalensinya meningkat menjadi 5,1 juta orang. Masalah kompleks obat telah banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, sehingga Indonesia kini memasuki era darurat narkoba. Kondisi ini perlu ditanggulangi bahaya narkoba secara komprehensif, integral, dan sinergis. Semua pihak harus bekerja sama dalam pengobatan preventif. Pelajar merupakan kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Subjek penelitian adalah mahasiswa 9 fakultas yang telah mengikuti program studi selama 1 tahun. Tujuan penelitian untuk mendapatkan gambaran tentang pengaruh faktor individu dan faktor lingkungan sosial budaya terhadap perilaku pencegahan penyalahgunaan narkoba di Universitas Esa Unggul. Metode penelitian ini adalah deskriptif, toleransi,
dengan pendekatan kuantitatif yang dilakukan dalam bulan Mei sampai Juni 2013. Jumlah sampel 137 responden dan teknik pengambilan sampel dengan metode random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, serta pengukuran penggunaan uji pengetahuan dan skala Likert untuk dimensi sikap dan perilaku. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa variabel individu tidak memiliki hubungan melainkan sosial. Variabel lingkungan budaya menunjukkan hubungan yang signifikan dengan variabel perilaku pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dengan model ini, kita dapat memprediksi skor perilaku pencegahan penyalahgunaan narkoba menggunakan variabel individu dan lingkungan sosial budaya. Hasil analisis statistik dapat disimpulkan bahwa yang pertama, setiap peningkatan skor perilaku pencegahan penyalahgunaan narkoba akan menurunkan skor predisposisi individu 0,014, dan yang kedua, pada siswa yang memiliki skor lingkungan sosial budaya tinggi, maka perilaku tersebut pencegahan penyalahgunaan narkoba akan lebih tinggi 1,509 setelah dikontrol variabel predisposisi individu. Saran dari penelitian ini diharapkan adanya tinjauan regulasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Perlu diadakannya kegiatan kampus yang melibatkan orang tua dan mahasiswa. Selain itu, perlu juga adanya pelatihan tentang dampak penyalahgunaan narkoba dan komunikasi yang asertif, serta pelatihan parenting bagi keluarga untuk meningkatkan peran dalam menciptakan kondisi keluarga yang positif. Pandangan agama tentang penyalahgunaan narkoba. Penduduk Indonesia merupakan masyarakat yang religius. Setiap agama yang diakui di Indonesia mengatur tentang moral dan pergaulannya. Dalam agama Islam, secara tegas dalil nakli menyatakan keharaman tentang khamar atau barang-barang yang memabukkan, baik dalam ayat-ayat Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Pada 10 Maret 2015, Bazuri, penyuluh agama Islam Kabupaten Merangin, menjadi narasumber pada kegiatan penyuluhan narkoba bagi generasi muda. Ia mengambil tema narkoba dalam pandangan agama. Beliau mengingatkan bahaya narkoba dan hukuman bagi orang yang mengkonsumsi dalam perspektif agama. Kemutlakan pengharaman ini harus diketahui dan ditaati oleh setiap pribadi muslim tanpa terkecualinya. Banyak hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang ancaman hukuman pengkonsumsi khamar atau narkoba, seperti hukum had dan takjir bagi pengkonsumsi narkoba. Dalam agama Kristen juga mengingatkan penganutnya untuk menjauhi narkoba. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1 dijelaskan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Menurut pandangan agama Kristen, tubuh harus dipelihara, dijaga dan disucikan, karena tubuh adalah bait roh Allah. Oleh karena narkoba dapat merusak tubuh, baik jiwa, raga maupun akal, maka penggunaan narkoba merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Oke, selanjutnya penyalahgunaan narkoba pada perspektif ekonomi. Angka penggunaan narkoba selalu meningkat pada tiap tahunnya. Berdasarkan hasil data BNN, bahwa pemakaian narkoba di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 3,5 juta orang, di mana 1,4 juta adalah pengguna biasa dan 1 juta telah menjadi pecandu narkoba. Penggunaan narkoba di kalangan remaja juga semakin meningkat. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi para remaja untuk mengonsumsi obat terlarang tersebut. Selain narkoba memiliki efek yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan masa depan penggunanya, ternyata narkoba juga bisa memberikan dampak pada perekonomian. BNN memperkirakan bahwa kerugian ekonomi bisa mencapai 74,4 triliun rupiah, dan itu hanya berasal dari penyalahgunaan narkoba. Angka tersebut akan terus meningkat jika pengguna narkoba setiap tahunnya selalu bertambah. Faktor yang mempengaruhi kerugian ekonomi akibat narkoba di Indonesia adalah karena maraknya pasar pengedaran narkoba yang ada. Menurut saya, pemerintah di Indonesia harus bekerja lebih maksimal, karena jika dibiarkan begitu saja,
estimasi kerugian ekonomi di Indonesia bisa jauh lebih besar lagi. Maka dari itu, diharapkan pemerintah di Indonesia harus memberantas agar angka kerugian perekonomian di Indonesia berkurang, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang lebih maju. Penyalahgunaan narkoba dari perspektif politik. Narkoba sangat berbahaya bagi masa depan bangsa Indonesia. Anak-anak dan orang dewasa, wanita dan lelaki, warga sipil maupun aparatur negara, dan pemerintahan seakan tak kuasa membendung godaan narkoba. Profesi apa saja dan siapa saja bisa menjadi korban. Narkoba dapat merusak pola pikir korbannya, sehingga dapat menghambat kemajuan negara Indonesia dari berbagai sisi seperti bidang politik. Peran partai politik sebagai sebuah instrumen negara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentu bisa dan punya peran yang signifikan. Sekalipun kadernya juga bisa tergelincir setiap saat. Kelembagaan partai politik bisa jadi garda terdepan bersama pemain utama yang memimpin mengatasi masalah ini, yakni pemerintah dan aparatusnya. Program 6R instrumen partai politik yang berupa piramida mulai dari pusat, provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, desa dan kelurahan bisa jadi mata rantai melakukan network dan sinergi yang kokoh. Konsep 6R yakni research, respect, realize, reject, report, and recovery. Yang pertama yaitu research. Dengan skala kecil namun lengkap, sangat dimungkinkan di level RT. Jadi sekitar 200 sampai 400 kepala keluarga saja. Tugasnya memperhatikan lingkungan sekitar, apakah ada sebaran narkotika. Yang kedua yaitu respect. Hasil research tentu menghasilkan data. Data keberadaan narkoba ini tidak boleh ditanggapi sikap marah, membabi buta. Sebaliknya harus respect terhadap mereka yang terkena bahaya laten narkoba itu. Yang ketiga yaitu realize. Menyadari adanya ancaman bahaya laten narkoba itu, sehingga kita awas dan waspada bahwa di suatu daerah telah ada ancaman narkoba. Selanjutnya reject. Tak ada pilihan lain. Bila sudah jelas lingkungan kita menjadi sasaran beredarnya narkoba, maka saat itu juga harus bertindak. Say no to drugs, tolak narkoba. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan report atau laporkan. Selain itu ke aparat kepolisian. Para kader partai politik harus melaporkannya ke pengurus partai, mulai dari cucu, ranting ke anak cabang dan ke cabang. DPAC kemudian melaporkannya dua arah sekaligus, ke fraksi partai di DPRD kabupaten dan kota, dan ke DPD provinsi. Selanjutnya DPD provinsi melaporkannya ke fraksi DPRD provinsi dan ke DPP sekaligus. DPP melaporkannya ke fraksi partainya di DPR RI. Selanjutnya yaitu recovery. Akhirnya fraksi partai di semua lini harus tegas turun ke akar rumput, melakukan pengawasan, kemudian melakukan rapat kerja dengan instansi terkait. Lalu mengangkatnya ke level legislasi, apakah diperlukan regulasi khusus di kabupaten dan kota atau provinsi, atau di pusat untuk mengubah dan membuat regulasi baru. Selain itu, fraksi juga bisa mengarahkan politik anggaran APBD dan APBN agar berpihak kepada program-program kerja penguatan kinerja kepolisian, pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan untuk menyelamatkan anak muda Indonesia dari narkoba. Sebagai bagian dari recovery, termasuk menyediakan anggaran untuk membangun lapas atau tempat rehabilitasi khusus korban narkoba. Tindakan itu diharapkan menekan korban narkoba, yang 2015 saja menembus angka 4,5 juta orang dengan belanja narkoba 63 triliun rupiah. Perspektif hukum. Narkotika dan obat berbahaya atau lebih dikenal dengan istilah dalam masyarakat yaitu narkoba, merupakan bahan berbahaya, hal mana bagi pengguna pengedar yang memproduksi dan menyimpan dapat dikenakan sanksi pidana.
Tidak tanggung-tanggung, sanksi pidana yang dijatuhkan sampai dengan hukuman mati. Kejahatan yang berhubungan dengan narkoba saat ini sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal mana karena kejahatan ini tidak pandang bulu untuk memilih korbannya, mulai dari segmen atas yaitu masyarakat golongan mampu atau pejabat, artis, tokoh masyarakat, dan lain-lain, sampai dengan masyarakat pada lapisan bawah. Lebih memperhatikan lagi sudah masuk dalam segmen anak sekolah, mahasiswa, dan golongan terpelajar. Karena kejahatan ini sudah bersifat masif, maka sudah dapat dikategorikan sebagai extraordinary crime dan menjadi musuh bersama bangsa ini. Kampanye dan pembentukan opini publik tentang bahaya narkoba harus dilakukan secara masif terhadap seluruh lapisan masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari penanggulangan kejahatan narkoba di Indonesia. Masyarakat harus diberi pemahaman yang benar mengenai dampak negatif dan narkoba baik bagi pengguna atau pemakai, pengedar, yang memproduksi dan menyimpan. Pemahaman ini dimulai dari beberapa fase, yaitu bagaimana fase pencegahan narkoba dalam masyarakat, bagaimana fase jika memang terlanjur sudah menggunakan narkoba dan mendudukan pengguna narkoba sebagai korban, bagaimana fase penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba. Fase-fase ini harus dikampanyekan secara masif agar masyarakat memahami bahwa hal-hal yang berhubungan dengan narkoba lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dengan dampak positifnya. Sekian pemaparan dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatannya.